Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku bikin sajian bolu kekinian. Ini tampilannya cantik banget, rasanya juga enak, dan teksturnya juga lembut ya teman-teman. Sebelum lanjut ke resep, pertama-tama jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk share video ini untuk teman-teman kamu ya. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini aku siapkan 3 butir telur ukuran sedang. Ditambah dengan setengah sendok teh SP. Lalu di sini aku menggunakan 130 gram gula pasir. Kemudian aku mixer selama 1 menit dengan speed paling rendah sampai gulanya hancur. Lalu aku naikkan menjadi speed yang paling tinggi. Ini aku mixer hingga kental berjejak. Totalnya itu selama kurang lebih 6 menit dengan mixer Miyako ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan setengah sendok teh vanili karena tadi aku terlupa naruh vanili di depan. Ini aku lanjut mixernya hingga kental berjejak. Nah, setelah kental berjejak seperti ini, langsung saja di sini aku tambahkan 2 bungkus susu kental manis coklat. Ini kebetulan aku pakai yang Indomilk Swiss Choco. Mixer sebentar hingga tercampur. Lalu kemudian tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang dan sepertiga sendok teh baking powder. Ini aku masukkan tepungnya secara bertahap dan jangan lupa untuk diayak seperti ini agar tidak ada tepung yang bergerindil nantinya. Dan di sini aku juga menambahkan 35 gram coklat bubuk. Ini coklatnya diayak bersamaan dengan tepung seperti ini ya teman-teman ya. Hancurkan dengan sendok kalau masih ada yang bergerindil seperti ini. Lalu kemudian ini kita mixer dengan speed paling rendah asal tercampur rata saja. Nah, untuk pencampuran tepungnya ini aku totalnya nge-mixer hanya sekitar 1 menit ya teman-teman. Setelah itu matikan mixer, lalu kemudian di sini aku lanjutkan meratakan adonannya dengan menggunakan spatula seperti ini. Nah, setelah adonannya tercampur rata, langsung saja di sini aku tambahkan 120 ml minyak sayur. Lalu kemudian dicampur rata dengan menggunakan teknik balik dengan spatula seperti ini. Jika sudah tercampur rata, langsung saja kita sisihkan terlebih dahulu adonannya. Step selanjutnya di sini aku siapkan loyang 8 cm. Ini aku pakai loyang tulban yang untuk brownut. Jangan lupa untuk diolesi dengan menggunakan margarin ataupun Carlo ataupun minyak. Setelah semua loyang diolesi dengan margarin, langsung saja kita tuang untuk adonan browniesnya. Ini tuangnya jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena kita menggunakan baking powder, nantinya dia kuenya akan mengembang.
Step selanjutnya ini kita hentak-hentakkan loyangnya seperti ini agar udara yang terperangkap keluar dari loyangnya. Ini totalnya jadi 12 loyang 8 cm ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini aku siapkan panci kukusan. Ini aku udah panaskan ya, airnya udah mendidih. Lalu kemudian kita masukkan kue yang udah kita tata di dalam loyang. Kukus kue dengan menggunakan api sedang selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini untuk tutup kukusannya aku alasin dengan menggunakan serbet agar tidak ada air yang menetes ke dalam kuenya. Nah, ini dia kuenya udah mateng. Ini aku tunggu sampai kuenya dingin. Baru setelah dingin ini aku keluarkan kuenya dari loyang. Nah, ini untuk ngeluarin kuenya itu gampang banget ya teman-teman kalau kita ngolesin loyangnya itu bener-bener bagus. Untuk step selanjutnya ini aku menggunakan ganache. Untuk coklat ganache-nya sendiri itu aku memakai 150 gram dark cooking coklat dicampur dengan 30 gram margarin, itu kita tim bersamaan. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Aku lupa ngevideoin waktu ngetim coklatnya ya teman-teman, mohon maaf ya. Setelah kita pastikan ganache-nya cair seperti ini, lalu kita ambil untuk kuenya. Kita celupkan ke dalam coklat ganache seperti ini. Diputar-putar agar coklatnya merata, lalu kemudian kita taruh kembali. Ini untuk coklat ganache kalian bisa ganti dengan menggunakan glass yang rasa coklat ya teman-teman ya, yang glass donat. Lalu step selanjutnya ini aku kasih hiasan dengan menggunakan topping glass. Ini disesuaikan saja dengan selera. Kalau di rumah tidak ada topping glass, kalian bisa menggunakan keju parut ataupun juga dark cooking coklat yang diparut kecil-kecil. Nah, ini agar lebih cantik, di sini aku tambahkan sedikit sprinkle. Lalu selanjutnya ini aku simpan kuenya di dalam freezer selama kurang lebih 10 menit agar coklatnya set dan tidak meleleh pada saat nanti kita packing. Nah, ini dia hasilnya setelah keluar dari freezer ya teman-teman, cantik sekali. Step selanjutnya ini aku packing kuenya. Nah, untuk cupcake-nya ini nanti belinya di mana aku bakal taruh di description box-nya ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah jadi cantik banget. Jangan lupa untuk letakkan stiker agar terlihat lebih cantik dan mewah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku mau bikin sajian bolu. Ini enak banget, dari pop ice, dan juga ini aku bikin bentuk pisang. Teksturnya lembut, cara bikinnya juga gampang. Nah, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Langsung saja ke resepnya. Di sini aku menggunakan 3 butir telur, sepertiga sendok teh vanili, 130 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP. Ini aku mixer dengan speed rendah selama 1 menit hingga gulanya hancur. Lalu kemudian aku lanjutkan dengan menggunakan speed paling tinggi hingga kental berjejak, kurang lebih selama 6 menit dengan mixer Miyako. Setelah adonan kental berjejak seperti ini, matikan mixernya. Lalu kemudian di sini aku menambahkan 30 gram susu kental manis. Tambahkan susu kental manis, lalu aduk dengan speed rendah asal tercampur saja.
Selanjutnya di sini aku menambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini untuk masukin tepungnya, aku memasukkan secara bertahap ya, teman-teman ya. Dan ini di mixer dengan speed paling rendah, asal tercampur saja. Jangan lupa diayak pada saat memasukkan tepung untuk menghindari ada tepung yang bergerindil nantinya. Nah, lalu di sini aku menambahkan 2 bungkus pop ice. Ini aku pakai rasa cream cheese. Ini teman-teman bisa ditambahkan mau rasa apa saja ya. Dan kalaupun nggak mau ditambahkan pop ice, itu juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu kemudian di sini aku mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, untuk memastikan semua adonan tercampur rata, ini aku aduk kembali manual dengan menggunakan spatula seperti ini ya, teman-teman ya. Next stepnya ini aku tambahkan 120 ml minyak sayur. Ini bisa diganti dengan margarin kalau kalian mau untuk resepnya ini nanti di oven. Diaduk balik seperti ini hingga tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan. Nah, karena ini aku mau pakai 2 warna pisang, jadi di sini aku ambil sedikit bagian adonan, lalu kemudian aku tambahkan di sini pewarna hijau. Ini opsional saja, kalau teman-teman mau bikin satu warna doang itu nggak usah dibagi 2 untuk adonannya. Kita aduk hingga tercampur rata untuk pewarnanya jadi seperti ini, cantik ya teman-teman ya. Nah, untuk adonan utamanya supaya nanti pisangnya terlihat lebih kuning, ini aku tambahkan sedikit pewarna kuning. Aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini dia adonannya semuanya udah siap. Sekarang waktunya untuk mengolesi cetakan dengan margarin. Di sini aku gunakan margarin ya, teman-teman. Kalau di rumah kalian ada Carlo, kalian bisa menggunakan Carlo untuk olesan cetakannya. Oleskan secara merata agar pada saat nanti kuenya matang itu gampang untuk ngelepas kue dari cetakannya. Nah, selanjutnya ini aku tuang dulu adonan. Ini tuang sedikit saja ya teman-teman, karena nanti adonannya pada saat dikukus pasti udah bakalan mengembang. Ini dia semuanya udah siap aku tuang, dan sekarang aku panaskan kukusan, lalu kemudian masukkan cetakan ke dalam kukusan. Ini kita kukus terlebih dahulu untuk kuenya selama kurang lebih 5 menit saja. Jangan lupa untuk mengalasi tutup kukusan dengan menggunakan serbet agar tidak ada air yang jatuh ke dalam kue. Setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya, lalu di sini aku isikan filling coklatnya. Ini kalau kalian nggak mau isi filling coklat itu juga nggak masalah, sesuaikan saja dengan selera dan apa bahan yang ada di rumah. Setelah diisi filling, langsung saja ini kita tuang kembali adonan di atasnya. Nah, ini untuk penuangannya, kalau kalian mau lebih mudah itu bisa dimasukkan adonannya ke dalam plastik piping bag ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk coklat fillingnya semua udah ketutup adonan. Lalu selanjutnya aku kukus kembali selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Angkat kue lalu tunggu hingga kue agak dingin dan keluarkan kue dari cetakan. Keluarkan kue dari cetakannya bisa langsung kita ambil seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat hasilnya. Ini untuk kue bolunya itu mulus, cantik banget, lembut dan juga enak. Kalau kalian takut patah untuk bolunya, itu keluarinnya bisa dengan ditap-tap seperti ini ya teman-teman. Dia akan keluar sendiri kalau kalian mengolesi cetakannya itu dengan benar. Selanjutnya, agar ini lebih mirip dengan pisang beneran, di sini aku oleskan selai coklat seperti ini di atas bolunya. Dan ini dia hasilnya setelah diolesi dengan coklat. Ini jadi cantik banget ya teman-teman ya, seperti pisang beneran. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku mau bikin kue yang lagi viral banget ya. Ini rasanya enak banget, cara buatnya juga gampang, tanpa mixer dan juga tanpa oven. Langsung saja kita ke resepnya. Di sini aku menggunakan 3 butir telur ukuran sedang, 85 gram margarin dan juga 120 gram gula pasir. Lalu kemudian ini kita kocok hingga gulanya larut. Untuk gula pasir sendiri bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau nggak suka manis bisa dikurangi jadi 100 gram. Kalau kalian suka manis bisa ditambah jadi 150 gram. Nah, ini udah tercampur dan gulanya juga udah larut. Langsung aja di sini aku tambahkan susu kental manis sebanyak 40 gram. Lalu kemudian ini kita kocok kembali hingga tercampur rata. Lalu setelah itu di sini aku menambahkan 170 ml santan. Ini aku pakai santannya agak hangat ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai susu full cream itu juga nggak apa-apa. Step selanjutnya ini kita aduk santan dan juga bahan yang lainnya agar tercampur hingga merata. Lalu setelah itu di sini aku menambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Nah, untuk tepungnya di sini aku ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil nantinya ya. Nah, ini dia tepungnya, udah selesai aku ayak keseluruhan. Lalu kemudian ini kita campur secara perlahan seperti ini adonannya. Ini teman-teman kalau mau menggunakan mixer itu juga bisa banget, tapi ini tidak boleh terlalu over mixer. Dia harus di mixer dengan speed yang paling rendah saja dan hanya sebentar. Nah, ini dia untuk pencampuran tepungnya tuh aku ngocoknya agak kuat ya teman-teman. Ini seperti ini. Sampai tekstur tepungnya itu halus tercampur dengan adonan lainnya. Lalu kemudian di sini aku tambahkan 3 tetes pewarna kuning. Ini hanya untuk mempercantik warna saja. Kalau teman-teman tidak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini dia warnanya udah cantik. Lalu di sini aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu kemudian kita campur-campur atau kita kocok kembali hingga rata seperti ini. Nah, ini dia untuk teksturnya itu lebih halus ya teman-teman.
Lalu kemudian di sini aku tambahkan 60 gram keju cheddar yang udah diparut. Dan kemudian kita campur hingga merata. Ini dia kejunya udah tercampur rata. Lalu next stepnya di sini aku siapkan cup untuk mengukus kuenya. Ini aku memakai cup yang 100 ml yang bisa untuk dikukus. Kita isi setengah adonan seperti ini. Setelah diisi setengah bagian cup, lalu kemudian ini kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 50 menit. Nah, ini dia udah naik jadi 3/4 cup ya, teman-teman, adonannya. Kemudian di sini aku tambahkan topping. Ini aku pakai cranberries dan juga keju. Untuk toppingnya sendiri itu sesuaikan dengan selera ya teman-teman, karena ini aku di rumah adanya cranberries dan juga keju, jadi aku pakai itu aja untuk toppingnya. Kalian bisa memakai kismis juga kalau di rumah ada kismis. Nah, ini dia adonannya udah siap dikukus. Ini pancinya sebelumnya aku udah panasin, lalu kemudian kita masukkan kue ke dalam pancinya. Jangan lupa alasi tutupnya dengan menggunakan serbet. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 35 menit. Nah, ini dia kuenya udah mateng. Ini resepnya bisa juga untuk kalian oven ya teman-teman. Jadi dikukus maupun di oven itu sama saja. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku mau berbagi resep bolu cornetto. Ini lembut dan enak banget ya. Cara bikinnya juga gampang. Dan ini aku nggak pakai cetakan ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, tekstur bolunya itu lembut banget. Nah, pertama-tama buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan tinggalkan komen di kolom komentar agar kami semakin bersemangat membuat konten selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini pertama-tama aku menggunakan kertas nasi. Ini aku bagi menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, karena ini nanti aku mau bikinnya itu bolunya tuh yang agak besar ukurannya, jadi aku cuman bagi 2. Kalau kalian mau versinya yang mini cornetto, itu kertas nasinya kalian bisa bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dilipatnya tuh bagian yang mengkilap, itu kita taruh di atas, baru kemudian kita lipat seperti ini membentuk corong atau kerucut. Lalu setelah itu kita staples atau kita isolatif bagian luarnya agar nanti tidak terbuka pada saat proses pengukusan. Nah, ini dia bentuknya kayak gini. Dan di sini aku potong ujungnya biar dia jadi lebih bulat dan lebih mirip dengan cetakan aslinya. Kalau kalian mau pakai cetakan aslinya, itu nanti jangan lupa diolesin dengan minyak ya teman-teman. Nanti aku kasih link di mana belinya di description box-nya. Oke, langsung aja sekarang kita ke resepnya. Ini di sini aku menggunakan 3 butir telur ukuran sedang. Ini aku pakai telur yang seger, yang baru beli dari kandang. Lalu di sini aku tambahkan setengah sendok teh vanili, 140 gram gula pasir, dan 3/4 sendok teh SP. Ini aku mixer dengan menggunakan speed paling rendah sampai gulanya hancur, itu kira-kira 1 menit. Lalu kemudian aku naikkan speednya hingga speed paling tinggi. Aku mixer hingga kental berjejak itu selama kurang lebih 6-7 menit dengan mixer Miyako. Ini dia adonannya udah kental berjejak. Di sini aku tambahkan 40 gram susu kental manis. Dan juga aku tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku memakai merek segitiga biru ya, teman-teman. Jangan lupa untuk diayak tepungnya agar nanti adonannya tidak bergerindil ya, teman-teman ya.
Nah, ini semua tepungnya aku udah masukin, lalu sekarang ini aku mixer dengan menggunakan speed paling rendah hingga tercampur saja. Nggak perlu terlalu lama ya teman-teman, ini kurang lebih selama 1 menit aja itu udah tercampur rata. Step selanjutnya, setelah terigunya tercampur rata seperti ini, aku tambahkan 120 ml minyak sayur. Ini kita aduk balik hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan. Setelah tercampur rata, langsung saja di sini aku bagi menjadi 3 bagian untuk adonannya. Nah, ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian itu agak lebih sedikit, sedangkan 2 bagian lainnya itu sama berat. Yang agak lebih sedikit ini aku singkirkan, aku nggak pakai perasa apapun. Dan untuk yang 2 lainnya, ini aku pakai perasa coklat dan juga mocha. Campur pasta mochanya hingga merata seperti ini, lalu kemudian ini aku campur untuk pasta coklatnya hingga tercampur rata juga. Nah, ini dia untuk adonannya semuanya udah siap ya teman-teman. Jadi dia ada 3 warna seperti gradasi. Dan agar rapi pada saat penuangan nanti, di sini aku masukkan adonannya ke dalam piping bag. Itu yang adonan warna putih dan juga coklat muda, aku masukkan ke dalam piping bag. Sedangkan untuk yang adonan terakhir itu aku tuang pakai centong sayur. Setelah semua adonan sudah dimasukkan dalam piping bag, langsung saja kita tuang adonan ke dalam corong yang tadi udah kita bikin. Ini langsung saja ya teman-teman, kita tuang bertahap seperti ini, nggak perlu dikukus dulu. Untuk susunan warnanya, ini aku putih, coklat muda, lalu yang terakhir itu coklat tua. Kalau kalian mau balik warnanya, itu berarti nanti yang coklat tua di bawah itu adonannya agak lebih sedikit ya teman-teman. Pokoknya warna yang untuk di bawah itu adonannya agak lebih sedikit. Nah, ini dia semuanya udah siap. Lalu di sini aku panaskan untuk kukusannya. Kemudian kita kukus kuenya selama kurang lebih 20 menit hingga matang. Ini aku agak buka-buka ya teman-teman karena aku takut pada roboh. Jadi aku ada bener-benerin sedikit. Setelah kuenya matang, kemudian kita angkat dan kita tunggu sebentar, baru kemudian kita siram untuk coklat ganache-nya. Untuk resep coklat ganache, di sini aku memakai 100 gram dark cooking coklat dicampur dengan 30 gram butter ya teman-teman. Lalu kemudian di sini aku taburkan kacang almond. Lalu setelah itu aku simpan di freezer sampai coklatnya ini benar-benar set. Nah, ini dia hasilnya setelah kita simpan di freezer. Ini aku keluarkan. Langsung saja buka cetakan kertas nasinya ya teman-teman, lalu kemudian ini bisa disajikan. Nah, kalau kalian memakai cetakan yang dari besi itu jangan lupa untuk dioles-oles dengan minyak agar hasilnya mulus. Ini karena aku pakai kertas seperti ini, jadi ada beberapa yang menempel di kertas. Nah, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.